Jadi Pak, kenalkan saya Eva Pak dari mahasiswa STIE. Ini kan apa pengabdian masyarakat. Mana tahu kan bisa kami membantu UMKM di sini. Pak. Oh iya Bu, mudah-mudahan lah Bu, nanti istilahnya kadang-kadang kendala di petani ini kan di modal Bu. Kadang-kadang tanaman subur, misalkan ini kan ada rencana penanaman cabai, labu, pepaya kan. Jadi kendalanya itu kadang-kadang ketika pertumbuhan sudah subur, modal sudah habis, membutuhkan obat yang begitu mahal, di situ kadang-kadang gagal panennya Bu. Di situ kadang-kadang petani itu tidak majunya di situ. Jadi ketika kecil dia biaya kecil Bu, sesudah besar dia biaya besar. Nah itu obat-obatan bahkan sampai ada yang 400.000, 500.000 dia kan per botol itu kan. Kita nggak sanggup beli, hasil panen belum ada. Kalau tidak dibeli akhirnya gagal panen. Nah, itu. Pak, tapi ya Pak, kalau misalnya dihindari nanam yang kayak tanaman kacang panjang, terus pisang, karena kan nanti kan takutnya efeknya itu nanti ke tanaman sawit itu jadi nggak sehat Iya. kan Pak. Jadi kalau misalnya nanam jagung itu udah bagus. Iya. Cuman Pak mau ngasih saran, Iya. ngasih pupuknya tuh kalau bisa rutin per bulannya biar sawitnya juga bagus kan. Iya. Hasilnya bagus juga. Kalau misalnya hasilnya bagus nanti buahnya tuh bisa dijual ke mall, nggak di pasar tradisional aja gitu kan. Iya. Mudah-mudahan lah Bu bisa Ibu bantu nanti Bu ya. Iya, insya Allah Pak. Kadang-kadang petani ini ya kayak gitulah, kenanya di harga tengkulak itu kan jauh separuh, kadang bahkan lebih separuh daripada di bawah daripada harga-harga ini kan, pasar apanya itu. Jadi kalau misalnya nanam jagung ini berapa jarak diameternya Pak? 30 kali 60 Bu. 30 cm kali 60 cm dia. Nah, terus nanti kita lakukan pemupukan setelah 11 sampai 15 hari dia kita pemupukan kan. Nah, Jadi gini Pak, kalau masalah biaya bisa nggak kira-kira Bapak catat gitu berapa biaya pupuknya, terus nanti berapa prediksi hasilnya, ada nggak untungnya? Jadi kalau untuk biasa kami memang seperti itu. Jadi dari mulai modal pupuk kotoran ayam itu kan pupuk kandang lah kalau jenis kami bilang, ataupun sampai obat-obatnya itu biasanya memang secara detail kami catat memang kan. Jadi berapa nanti seperti nanam jagung. Jagung itu per bungkus itu minimal ya kan sampai satu bungkus yang 50 gram ini sampai bisa kadang-kadang 800 sampai 1 ton 500 kan itu kan. Cuman kadang-kadang harga dia, kalau kita bisa mendapat harga 5.000, kalau 1 ton 500 kan berarti satu per bungkus ini dapat kita 7.500.000 kan itu. Sementara kita menggunakan pupuk kandang nanti lebih kurang dia sekitar 500.000, bibitnya aja nanti udah 115.000. Kan gitu kan. Nanti obat semprot, obat apa masih dapat kalau dapat harga 5.000. Tapi kalau ketika dapat harga 2.500 sampai 3.000 nggak dapat kita lagi tuh. Nah, itu artinya hanya membalikkan modal, kalaupun dapat sedikit tuh udah hitung balik modal. Sebaliknya kalau cabai itu minimal patokan kami sebagai petani ini, kalau kemarin pupuk belum melonjak kayak gini patokan 20.000 aja. 20.000 kalau dia bisa mencapai 1 kilo per pohon kan. 1 kilo per pohon berarti kan 20.000 satu pohon. Modal kita perhitungan itu sebelum harga pupuk naik ini berkisar 11 sampai 13.000 dari mulai tanam kan. Nah itu. Cuman sekarang ini patokan kita minimal karena udah pupuk ini, dan kita juga berusaha untuk bagaimana untuk menggunakan kompos ini ataupun organik yang lebih murah kan. Itu kita olah nanti kita jadikan pupuk. Biasanya seperti itu kalau mengatasi harga pupuk kimia yang ini kan. Kadang-kadang kita tergendala di harga saja Bu. Jadi itu yang masalah harga murah itu di pasar tradisional atau di supermarket tuh Pak? Yang terjadi murah itu kita kan ada nanti sejenis tengkulak ataupun agen ya, agen ngambil ke petani gitu. Misalkan nanti harga di pasar tradisional itu 8.000, di bawah nanti bisa 2.000, 3.000 seperti itu.
walaupun kita tidak punya hutang itu memang sudah diratakan orang itu gitu 2000. Itu permainan tengkulak, sementara kita nggak orang pasar, kita bawa ke pasar nggak pandai kita cara jual di pasar tuh gitu kan, nggak pandai kita pandainya cuma di kebun, di bagian di pasar kita nggak bisa gitu. Sama kayak cabai nanti kalau sekarang kalau kita lihat nanti ada teman juga panen cabai kan sekarang ini, kalau di pasar kan ratusan ribu kan, kalau di petani kita beli sama petani gitu yang nanam langsung tuh 50.000 tertinggi. Nah itu Kayak gitu Pak. Jadi Pak, untuk pemasarannya nanti biar kami tim STIE yang akan membantu untuk pemasarannya ya Pak. Baiklah Bu, syukurlah kalau memang Ibu nanti bisa mengusahakan dalam pemasarannya. Insya Allah nanti kami akan menghubungi Ibu nanti, Insya Allah kan. Karena ini kalau jagung ini kan dia kan 60 hari Bu, setelah tanam itu 65 hari sudah bisa panen. Tapi kalau cabai mungkin 3 bulan ataupun 100 hari Bu setelah panen nanti kan. Setelah tanam itu 9 sampai 100 hari itu. Tapi kami juga berharap supaya Ibu itu sering-sering datang kemari memantau bagaimana istilahnya, kalau bisa juga bagian pengendalian hama ataupun tentang pemodalan. Nah itu sih Bu, atas kehadiran Ibu dan berkunjung di lahan pertanian kami ini, walaupun bukan lahan kami sekedar izin numpang tanam sari dengan sawit berserta rekan kelompok kami, ada kelompok tani kan. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Ya mudah-mudahan Ibu dapat membantu bukan dalam hal pemasaran saja, dapat bagaimana salah satunya membantu Gendala ketika kami terbentur dalam keadaan permodalan. Terima kasih Bu. Jadi kan kita kan nanam sawit nih, apakah boleh nanam tanaman palawija gitu? Oh, untuk tumpang sari gitu. Iya. Kalau menurut saya, kalau tumpang sari itu sebenarnya tidak ada masalah dalam dengan catatan tidak memasuki masa TM2. Maksudnya umur 2 tahun sebelum pasca kita panen itu sebaiknya palawija disterilkan, karena supaya harapannya tidak menghambat pertumbuhannya, supaya sawit yang kita tanam itu rata dan bagus pertumbuhannya. Kalau untuk menanam palawija itu bagus juga, karena untuk sebagai usaha sampingan sebelum pasca panen gitu Kak. Berapa tahun jaraknya tuh? Dari mulai tanam maksimalnya 2 tahun lah sebaiknya dibolehkan.